Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya, yaitu matkul pengolahan citra digital D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zidni Ashraf, NIM 2040176. Pengolahan citra digital. Cara manusia dan mesin melihat sebuah citra itu berbeda. Tipe image atau citra. Analog adalah citra yang dilihat manusia, atau bisa disebut tidak bisa membaca citra dalam bentuk angka, sedangkan mesin melihat sebuah citra sebagai sebuah piksel yang berisi angka. Citra sendiri yaitu sebuah array atau bisa disebut juga sebuah matriks dari piksel persegi yang disusun dalam bentuk kolom dan baris. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dasar citra digital. Yang pertama yaitu kecerahan, brightness. Kecerahan yaitu intensitas cahaya. Yang kedua yaitu kontras. Kontras yaitu komposisi gelap terang dalam suatu citra. Yang ketiga yaitu bentuk. Bentuk yaitu properti intrinsik dari objek 3 dimensi. Selanjutnya yaitu yang keempat, warna. Warna adalah persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Selanjutnya yaitu format file yang paling umum, yaitu yang pertama GIF, format bitmap terkompres 8 bit, non-destruktif, paling sering digunakan. Yang kedua yaitu JPEG, yang ketiga yaitu TIFF, yang keempat yaitu PS, dan yang kelima yaitu PSD. Selanjutnya yaitu perbedaan image processing dan computer vision. Image processing yaitu meningkatkan kualitas citra untuk diolah lebih lanjut. Terus mengolah angka atau piksel dalam citra digital dengan menggunakan formula matematika, smoothing, sharpening, contrasting, tracing, blurring, dan lain-lain. Cara kedua image processing yaitu masukkan akuisisi gambar, ekstraksi fitur, perbandingan dengan database, dan hasil. Contoh penggunaan image processing yaitu biometrics, fingerprint identification, document handling, signature verification. Selanjutnya yaitu computer vision, untuk mengenali objek pada gambar, yaitu menerapkan algoritma image processing untuk meniru pengenalan objek yang dilakukan mata manusia. Lebih mengarah ke machine learning karena bertujuan mengenali sebuah objek pada gambar. Memiliki komponen kamera, lighting device, lens, frame, grabber, image processing software, layar tampilan, atau lengan robot untuk menjalankan instruksi yang diperoleh dari interpretasi gambar. Selanjutnya yaitu software pengolahan citra digital, yaitu yang pertama MATLAB, yang kedua bahasa R, yang ketiga yaitu Jupyter Notebook. Yang selanjutnya yaitu bahasa Python. Bahasa Python memiliki sedikit perintah atau command. Karena sifatnya yang open source dan fleksibel, maka banyak para pengembang yang membuat library Python. Library ini yang membuat Python bisa membaca dan menulis berbagai bahasa lainnya seperti Java, C++, HTML, dan lain-lain. Fitur-fitur pada Python. Fitur-fitur pada Python yaitu berorientasi pada objek, mudah dikembangkan, memiliki tata bahasa yang mudah dipelajari, didukung sistem pengolahan memori secara otomatis, mudah dan cepat pengoperasiannya. Selanjutnya yaitu library pada Python. Library adalah program kode tambahan untuk kebutuhan tertentu. Yang pertama yaitu NumPy, berfungsi membantu data
saintis menangani permasalahan angka-angka. Yang kedua yaitu Pandas. Berdasarkan sistem data frame, modul ini dapat memuat sebuah file ke dalam tabel virtual menyerupai spreadsheet. Juga berfungsi mengolah suatu data seperti teknik join, distinct, group, by, agregasi, dan teknik lainnya seperti pada SQL, serta bisa membaca berbagai format file. Yang ketiga yaitu Matplotlib, yaitu membantu menampilkan hasil analisis berupa grafik berwarna dengan kebutuhan. Digunakan data skin dalam menyajikan datanya ke dalam visual yang lebih menarik. Selanjutnya yaitu mengapa virtual environment penting. Virtual environment memungkinkan kita untuk memiliki ruang koneksi untuk proyek Python, memastikan bahwa setiap proyek memiliki dependensi dan library sendiri yang tidak akan mengganggu atau diganggu oleh proyek lain. Library yang diinstal di tiap virtual environment tidak akan mengganggu di environment yang lain. Jadi Anda bisa memilih library apapun khusus untuk proyek yang Anda kerjakan tanpa perlu install semua library. Selanjutnya, library untuk mengolah citra paling populer yaitu Scikit Image, NumPy, CP, Pil, Topillow, OpenCV, SimpleCV, Mahotas, Simpliteka, Bagemagic, PageCairo. Selanjutnya yaitu NumPy. Numerical Python adalah modul dasar yang bermanfaat untuk melakukan komputasi dengan Python. Paket ini menyediakan larik atau array multidimensi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemrosesan matrik maupun citra. Oleh karena itu, dasar mengenai paket ini perlu dibahas karena sering digunakan dalam pengolahan citra. Larik adalah suatu wadah yang memungkinkan jumlah nilai bertepi sama disimpan. Setiap elemen dalam larik dapat diakses dengan menggunakan indeks yang berupa bilangan bulat positif. Selanjutnya yaitu larik paling sederhana berdimensi 1. Larik berdimensi 1 dapat diciptakan dan sekaligus diberi nilai awal melalui senarai. Contohnya itu seperti digambar di samping. Yang kedua yaitu larik berdimensi 2. Biasa digunakan pada matrik yang dipakai pada pengolahan citra berskala keabu-abuan. Pada larik ini di setiap elemen diakses melalui dua indeks. Indeks pertama digunakan untuk menyebutkan posisi baris dan indeks kedua untuk menyebutkan posisi kolom. Seperti contoh di samping. Selanjutnya yaitu larik berdimensi 3. Larik berdimensi 3 melibatkan 3 indeks untuk menyatakan setiap kolom. Larik ini biasa digunakan pada citra berwarna yang mengandung komponen B, G, dan R. Seperti contoh di bawah ini. Selanjutnya metode shape dapat digunakan untuk mendapatkan jumlah baris dan kolom pada larik berdimensi 3. Contohnya yaitu seperti bawah ini. Selanjutnya yaitu pengaksesan larik. Pengaksesan elemen-elemen larik dapat dilakukan secara individual ataupun secara berkelompok. Irisan yang berlaku pada senarai juga berlaku pada larik untuk memperoleh jumlah elemen. Sebagai contoh yaitu seperti di bawah ini. Matriks 2,13 berarti 2 baris pertama dan kolom 1 dan 2. Selanjutnya yaitu operasi matematika pada larik. Operator plus, min, dan bintang dapat digunakan pada dua larik yang berukuran sama. Seperti contoh di samping ini. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan oleh OpenCV untuk membuat gambar berupa garis, lingkaran, persegi panjang, dan elips.
Yang pertama yaitu membuat garis, yaitu CV2 line citra titik 1 titik 2 warna ketebalan. Yang kedua yaitu lingkaran CV2 circle citra titik 1 radius warna ketebalan. Yang ketiga itu persegi panjang CV2 rectangle citra titik 1 titik 2 warna ketebalan. Elips CV2 elips citra titik pusat sumbu sudut awal sudut akhir warna ketebalan. Selanjutnya yaitu poligon. Cara membuat poligon yaitu CV2 polyline citra larik titik tertutup warna dan ketebalan. Selanjutnya yaitu teks, yaitu dengan cara CV2 teks citra teks posisi font text font cell warna dan ketebalan. Selanjutnya yaitu pemakaian CV2 filter, yaitu bentuk pemakaian CV filter itu nilai baik sama dengan CV2 filter 2 dimensi citra jumbit kernel. Jumbit bisa berupa 8 angka 8, 16, 32 dan seterusnya. Jika jumbit diisi dengan -1, maka jumlah bit yang digunakan sama dengan jumlah bit pada argumen ke-1, seperti contoh di samping ini. Selanjutnya yaitu pemakaian CV2 filter berfungsi untuk meloloskan bagian berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi, juga berguna menghaluskan draw serta untuk kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Contohnya yaitu seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu filter lolos tinggi. Filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah, serta bisa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Selanjutnya yaitu filter ini digunakan untuk filter break box. Filter ini digunakan untuk menajamkan citra karena kernelnya mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengahnya, seperti contoh yang di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu filter penonjolan. Filter ini digunakan untuk memberikan efek penonjolan, contohnya yaitu seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu ekualisasi histogram. Memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam pada citra dapat digunakan untuk meningkatkan kontras sehingga citra seperti mendapat pencahayaan merata. Perintah equal sama dengan CV2 equalize citra. Perintah menampilkan hasil yaitu hasil sama dengan np titik as text dalam kurung citra equal. Perintah bagi kanal yaitu kanal lab sama dengan CV2 split dalam kurung lab. Perintah membuat ekualisasi histogram pada citra kanal lab 0 sama dengan CV2 equalize dalam kurung kanal lab kosong. Selanjutnya perintah untuk membuat fungsi clay pada citra abu-abu clay yaitu CV2 treat clay clip limit sama dengan 12 degrees 88. Perintah menerapkan fungsi clay pada citra abu-abu equal sama dengan clay apply citra. Perintah untuk membuat fungsi clay pada citra berwarna clay yaitu CV2 create clay clip limit 12 degrees. Perintah untuk menerapkan fungsi clay pada citra berwarna kanal lab sama dengan itu clay apply 9 kanal lab. Selanjutnya yaitu perintah untuk menggabungkan kanal citra yang terbagi lab sama dengan CV2 merge kanal lab. Selanjutnya yaitu perintah untuk menerapkan fungsi clay pada citra berwarna kanal lab 0 sama dengan
apply 9 kanal lab 0. Perintah untuk menggabungkan kanal citra yang terbagi lab sama dengan lab sama dengan CV2 merge dalam kurung kanal lab. Selanjutnya yaitu metode main. Filter lebih baik dalam membersihkan noise atau draw dan menjadi semakin jelas walaupun sedikit, meninggalkan noise dan hasil lebih baik dari citra aslinya. Image enhancement atau perbaikan kualitas citra adalah salah satu proses awal dalam pengolahan citra karena memiliki kualitas buruk, misalnya draw, noise, citra mengalami komposisi yang buruk, draw atau noise, gambar atau pixel yang mengganggu kualitas citra. Baik, terima kasih. Sekian dari saya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke latihan. Sebelumnya yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Sidney Ashraf, NIM 204 0176 kelas 4E. Langsung saja, latihan yang pertama yaitu memanggil, menampilkan gambar dan membuat bingkai. Memanggil dan menampilkan gambar. Import CV2 hashtag memanggil library OpenShift B1 sama dengan CV2 emrate answer JPEG. Answer itu nama file gambar yang saya masukkan. Hashtag 0 berarti grade cell hitam putih abu-abu. Yang kedua yaitu CV B2 sama dengan CV2 titik emrate answer JPEG -1 hashtag -1 sama dengan menampilkan color dan tidak menampilkan transparansi. B3 sama dengan CV2 emrate dalam kurung answer JPEG hashtag 1 menampilkan semua format transparansi, alpha, channel dan lain-lain. Untuk perintah emrate untuk membaca gambar yang berada pada direktori kerja. Baik, kita coba jalankan. Mari kita restart. Kemudian kita run. Baik, ini dia hasilnya. Sydney 1, Sydney 2, Sydney 3. Kemudian selanjutnya yaitu pertemuan keempat yaitu dasar pembuatan gambar. Latihan 2 yaitu garis. Garis yaitu import CV2, import SJS, file sjs.rgv, temuan 1, print, masukkan nama berkas gambar, else berkas sjs.rgv 1, citra sama dengan CV2.emrate logo PNG. If citra is known, print, tidak dapat membaca berkas. else jumbaris sama dengan citra .save 0 untuk memperoleh jumlah baris dan kolom. Jumlah kolom sama dengan citra .save 1, x tengah sama dengan jumlah kolom, garing 2 hashtag untuk memperoleh titik tengah citra ya tengah sama dengan jumbaris garis miring 2. Buat garis tegak yaitu CV2.line dan kurung citra x tengah 0 untuk memperoleh garis tegak lurus. Baik,
X tengah jumlah baris min 1 128 pengguna warna abu-abu nilai BGR sama dengan 128. Buat garis mendatar CV2.line citra, 0 Y tengah hashtag CV2.line citra titik 1.2 warna tebalan jumlah kolom 1 Y tengah 128 tampilkan citra CV2.enshow dalam kurung hasil atau citra CV2YK dalam kurung 0 CV2 destroy all Windows. Baik, langsung saja kita jalankan. Pertama kita run, merestart, kemudian kita restart, kemudian kita run. Kita tunggu sebentar. Ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya latihan yang ketiga yaitu membuat lingkaran. Langkah-langkahnya seperti yang di atas, cuma berbeda di cara pembuatan lingkarannya, yaitu CV2.circle. Kalau yang di atas itu menggunakan line, kalau membuat lingkaran itu menggunakan circle, yaitu CV2.circle dalam kurung citra X tengah Y tengah hashtag CV2.circle citra titik 1 radius warna ketebalan 70 255 0,255 10. Baik, langsung saja kita restart, kemudian kita run. Ini dia hasilnya, membentuk sebuah lingkaran. Baik, lanjut. Yang keempat yaitu persegi. Langkahnya seperti yang di atas. Untuk persegi, untuk buat persegi yaitu import CV2 import nampi ASNP hashtag buat citra berwarna putih citra 255 bintang NP minus 256 3 NP win 8 hashtag buat dua persegi panjang yaitu CV2 rectangle citra 10,10 250,178 0,0,0 CV2 fillet CV2 rectangle yaitu citra 100,80 236 0,0 255,10 hashtag CV2 rectangle citra titik 1 2 warna ketebalan baik. Langsung saja kita restart, kemudian kita run. Baik, ini dia hasilnya. Langsung aja kita lanjut ke elips. Elips yaitu caranya yaitu buat elips utuh CV2 elips citra hashtag CV2 elips
dalam kurung citra, titik pusat, sumbu, sudut, sudut awal, sudut akhir, warna. Buat elips bagian yaitu shift 2. Buat elips bagian yaitu shift 2 dot elips dalam kurung citra 400 360 30,20 0 min 180,0. Baik, langsung saja kita restart. Kemudian kita run. Kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Langsung saja kita lanjut ke latihan selanjutnya yaitu poligon. Selanjutnya yaitu kita lanjutkan untuk latihan yang ke-6 yaitu poligon. Ini dia sintaknya. Langsung kita run. Kita restart terlebih dahulu, kemudian kita run. Kita tunggu, dan ini dia hasilnya. Ini dia hasil tanpa warna. Kemudian ini hasil warna di dalam. Selanjutnya kita lanjutkan latihan yang ke-7 yaitu teks. Ini dia sintaknya. Kemudian kita langsung restart. Kemudian kita run. Kita tunggu hasilnya. Ini dia. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian selanjutnya yaitu yang latihan ke-8 yaitu membuat bingkai pada citra berskala keabu-abuan dan berwarna. Ini dia sintaknya. Langsung saja kita restart. Seperti biasa kita run dan kita tunggu hasilnya. Kita ulangi, kita restart, dan kita run. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia gambar asal. Kemudian ini gambar hasilnya. Baik, kita lanjutkan yaitu latihan yang ke-9 yaitu membuat bingkai pada citra berwarna. Ini dia sintaknya. Langsung saja kita run. Seperti biasa. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia hasilnya. Dia hasil gambar asal. Dan ini dia hasil gambar hasil. Baik, kita lanjutkan yaitu untuk pertemuan untuk latihan yang ke-10 yaitu filter lolos bawah. Ini dia sintaknya. Langsung saja kita restart. Kemudian kita run dan kita lihat hasilnya yaitu seperti ini ya. Kita lanjut
latihan yang ke-11, yaitu sintaknya seperti ini. Langsung kita restart, kemudian kita run. Ini kemudian ini dia hasilnya. Hasilnya yaitu seperti ini. Baik, kita lanjut latihan yang ke-12, yaitu ini dia sintaknya. Seperti biasa kita restart, kemudian selanjutnya kita run. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya yaitu seperti ini. Hasilnya itu seperti ini ya. Hasilnya itu seperti ini ya. Langsung saja kita lanjut, yaitu latihan yang ke-13, penonjolan. Seperti biasa kita restart, kemudian kita run. Ini dia hasilnya. Hasilnya itu seperti ini. Baik, kita lanjut yang ke-14, yaitu ekualisasi histogram citra buku. Ini dia sintaknya. Langsung kita restart, kemudian kita run. Dan ini dia hasilnya. Hasilnya itu seperti ini. Hasilnya itu seperti ini. Baik, kita lanjut, yaitu yang ke-15, yaitu latihan ke-15, ekualisasi histogram citra berwarna. Ini dia sintaknya. Langsung saja kita restart, kemudian kita run. Kita tunggu hasilnya. Dan ini dia hasilnya seperti ini ya. Ini dia hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu latihan yang ke-16, yaitu ekualisasi histogram citra dengan gray. Ini dia sintaknya. Langsung kita restart, kemudian kita run seperti biasa. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut, yaitu latihan
17, yaitu ini dia sintaknya. Langsung saja kita restart, kemudian kita run, kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia sudah muncul, ini dia hasilnya. Baik, kita lanjut, yaitu latihan yang ke-18, yaitu morfologi citra. Ini dia sintaknya. Langsung saja kita restart, kemudian kita run, kita tunggu, dan ini dia hasilnya. Itu ini citra yang asli, ini citra grayscale, dan ini citra BW. Lanjut latihan yang ke-19, yaitu visualisasi Fourier transformation. Ini dia sintaknya. Langsung kita restart, kemudian kita seperti biasa run, dan kita tunggu hasilnya. Dan ini dia hasilnya seperti ini. Lanjut, kita lanjutkan yang ke latihan yang ke-20 ya. Latihan yang ke-20. Sebelumnya kita restart, kemudian kita run, kita tunggu seperti biasa. Dan ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya. Kemudian kita lanjut yang ke selanjutnya, yaitu latihan 2 citra berbeda. Langsung kita restart, kemudian kita run, kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya sudah muncul seperti di bawah ini. Selanjutnya kita menuju ke latihan 22. Ini dia sintaknya. Langsung saja kita restart, kemudian kita run, dan kita tunggu. Nah, telah muncul, dan ini dia hasilnya. Kemudian kita lanjut latihan yang ke-23, yaitu high-pass filter kotak. Dan ini dia sintaknya. Langsung saja kita restart, kemudian kita run, lalu kita tunggu sebentar. Dan ini dia hasilnya seperti di bawah ini. Citra awal, magnitude spektrum, dan HP filter, hasil HP filter. Dan kita lanjut latihan ke-25. Biasa kita restart, kemudian kita run, kita tunggu hasilnya. Setelah itu kita lihat. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Ini ya. Kemudian kita lanjut latihan yang ke-27, yaitu macam-macam noise citra, yaitu latihan ke-27. Seperti biasa kita restart, kemudian kita run, dan kita tunggu hasilnya. Baik, dan ini dia hasilnya. Terima kasih dari saya, resume PowerPoint dan hasil latihan saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.